pilihan bupati ki enake milih sing apik tapi pelit apa milih sing gak apik tapi loman? I want nobody but you. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya itu saja Mulyono. Pendukung militan Anda menyerukan untuk golput. Tidak usah memilih 3 pasangan yang ada. Anda menyetujui seruan golput dari pendukung Anda? Itu adalah ungkapan akibat kemampetan ketika aspirasi legitimate yang sudah dibawa juga oleh partai di tingkat daerah ternyata tidak bisa diakomodasi di tingkat keputusan nasional, sehingga muncul aspirasi itu. Jadi ini bukan semata-mata, saya melihatnya nih, bukan semata-mata soal penolakan terhadap calon A dan calon B atau calon C, tapi atas proses yang sedang terjadi. Dan inilah yang sebenarnya harus dikoreksi. Jadi saya melihat pada ujungnya kita semua akan ada tetap 3 pilihan. Tapi ungkapan kekecewaan itu muncul, saya rasa bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah yang muncul kota kosong karena aspirasi warga tidak diakomodasi. Itu hal semacam ini muncul. Itu legitimate. Sikap Anda akan seperti apa, Mas Anies? Ya, gini, ini ada yang namanya psikologi. Ini ada suasana. Suasana ini sekarang ini adalah suasana kecewa. Dalam suasana kecewa, maka ungkapan-ungkapan itu akan bermunculan. Karena memang kenyataannya ada kekecewaan. Biar ini jalan, ya nggak apa-apa itu sebagai sebuah aspirasi. Jadi kalau itu ada aturan itu, maka itu menjadi saluran. Di beberapa negara ada seperti itu. Nah, jadi poin saya adalah ungkapan yang sekarang ada itu adalah ungkapan kekecewaan tadi Anda bilang. Cerminan dari kondisi sekarang. Oke. Kalau nggak ada filosof, kita Indonesia kacau, nggak tercerahkan. Jadi kita berterima kasih di Indonesia ini lahir ya filosof agung, Rocky Gerung. Agenda besar ke depan, karena yang Jokowi ini nggak usah kita pikirin lagi. Bentar lagi juga mungkin ditangkap Prabowo deh kan. Kita nggak tahu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan buat Bapak Dr. Syahganda Nainggolan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan oleh para pemantik diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Salsabila Syairah selaku moderator. Kepada Ibu Salsabila kami persilakan. Terima kasih. Sebetulnya fungsi saya di sini sebagai moderator tidak hanya untuk mengatur secara teknis, tetapi mungkin mewakili nanti Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas semua untuk membebani para pemantik dan pemateri hari ini. Sebetulnya apa yang akan kita lakukan bersama dengan situasi terkini. Kita review sebentar berkaitan dengan tema nasionalisme, solidaritas global, dan arah generasi. Coba bayangkan bagaimana kita bisa menemukan nasionalisme dalam penyelenggara negara belakangan ini. Saya mau nyebut misalnya 10 tahun terakhir karena presiden tetap yang sama. Tidak membuat gelisah, belakangan ini belum lama tentang pemilihan umum. Porak-poranda soal demokrasi, konstitusionalisme, dan lain sebagainya meresahkan, tetapi pada akhirnya kita harus meletakkan kepentingan pemilihan umum untuk menghasilkan pemenang presiden dan wakil presiden terakhir, kendati begitu banyak sengketa, kendati begitu banyak diskusi dan lain sebagainya. Atas latar belakang itu, tentu saja poin terpenting bagi saya di sini, karena saya satu-satunya yang muda di sini ya, generasi milenial gitu. Sebetulnya mohon sekali kita ngomong soal arah generasi. Sedikit Pak Hasto, saya belanja masalah di seluruh organisasi kampus, komunitas.
kami kesulitan. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Karena kami dipecah oleh sebuah sistem organisir penghambatan opini. Ini kalau kita ngomong lebih detail menyedihkan sebetulnya. Dan saya menemukan fakta bahwa Anda semua di sini para senior kan berhutang kepada kami. Anda semua berhutang kepada founding parents karena telah menikmati kemerdekaan, seluruh reformasi dan sebagainya, rangkaian pasca kita merdeka. Dan kami, generasi milenial dan Z, disuguhkan warisan moral yang dibiarkan atas peristiwa-peristiwa yang tadi kita review bersama, sehingga arah generasi ini tentu saja Pak Hasto dan Bang Jumur, serta Rocky Gerung, Anda harus sama-sama memastikan arah generasi ini ada dukungan infrastruktur politik yang jelas. Baik elit, kuasa, intelektual, memanggil kembali gerakan-gerakan akar rumput, gerakan-gerakan aktivis, gerakan-gerakan organisasi yang hari ini dengan begitu sengaja secara sistematis disenangkan untuk melupakan dan tidak hadir di ruang-ruang opini demokratis. Kembali mengingatkan kita cara bangkit Bang dari kebangkrutan ini. Silakan Bang Hasto, silakan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bang Hasto Pujianto. Baik, terima kasih para senior, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih Salsa. Kita dalam usia yang muda sangat progresif sehingga nanti dia bisa menjadi suatu sintesa antara pemikiran Bung Rocky, Mas Jumhur, kemudian juga Pak Syahganda dan juga apa yang juga saya sampaikan cocok. Saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam perspektif sekarang kebangkitan nasional. Kalau tadi vis a vis ya oleh Mbak Salsa dikatakan itu ada kebangkrutan nasional. Kalau oleh Butet dikatakan sebagai kemunduran nasional sehingga ada aliansi Indonesia mundur mewakili Indonesia maju. Masa aksi ini harus dipimpin oleh kepemimpinan intelektual yang membumi pada akar persoalan bangsa. Juga kita cermati sehingga gagasan kebangsaan yang sebenarnya mampu menyatukan kita sebagai bangsa dengan satu jiwa, satu social consciousness of man tadi dikatakan oleh Bang Saganda, juga ada satu kesatuan dengan tanah air yang menatap masa depan Indonesia terhadap dunia. Tetapi yang sangat memprihatinkan, meminjam istilah kebangkrutan dari Salsa tadi, spirit core values dari budi pekerti itu ternyata dipersempit. Gagasan kebangsaan dipersempit menjadi family state. Jadi national state dipersempit menjadi family state. Nah, kebebasan berorganisasi bagi kepentingan pembebasan bangsa terjajah menjadi penindasan baru dengan menggunakan instrumen hukum. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat tragik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sangat menggugah seluruh instrumen rasa, pikiran yang melahirkan semangat juang bahwa kebangkitan nasional harus kita munculkan kembali seluruh spiritnya, gagasannya untuk menghadapi suatu tantangan-tantangan baru. Tetapi ketika kita berbicara nasionalisme, ya itu sangat relevan. Justru kita mengkritisi termasuk pemimpin kita yang kemudian melupakan jati dirinya di dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia atas dasar mekanisme 5 tahunan secara langsung oleh rakyat yang berdaulat, ternyata kemudian dimanipulasi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan instrumen hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini kami yakin kebangkitan nasional kali ini akan membangkitkan kembali seluruh spirit kita untuk berbicara tentang bangsa dan negara kita. Jadi kembalinya angkar kebangkrutan itu adalah nepotisme yang sebenarnya melalui reformasi kita sudah mencoba lawan itu. Itu nepotisme, kolusi dan korupsi. Tapi ini kan dibangkitkan kembali dengan menggunakan seluruh instrumen kekuasaan oleh presiden kita yang seharusnya bisa menjadi simbol di dalam menghasilkan legasi kepemimpinan yang muncul dari bawah. Kami dulu kan berharap seperti itu ketika mencalonkan Pak Jokowi, saya menjadi bagian yang ada di dalamnya untuk bagaimana kualitas demokrasi itu ditingkatkan ketika ada seorang warga negara biasa melalui suatu proses secara berjenjang kemudian menerima suatu tanggung jawab yang semakin berat, semakin luas hingga akhirnya bisa menjadi pemimpin
nasional. Tetapi apa yang terjadi pada pemilu 2024 itu kan kemudian mematikan seluruh mimpi-mimpi peningkatan kualitas demokrasi itu. Ketika sekarang di dalam pilkada, pertanyaan yang pertama yang ditujukan adalah apakah Anda punya modal berapa? Sahabat-sahabat KD, kira-kira itu. Ini adalah efek kalau orang senior atau lansia itu pegang HP ya seperti ini. Akhirnya main konten. Jadi kita ngobrol saja. Kalau data yang ada di Dinas PPKB bahwa tingkat kelahiran berkurang karena banyak pasangan muda, apakah itu para bapak-bapak atau para suami atau ibu-ibunya yang di rumah, bapak-bapaknya suami yang banyak di warung-warung kafe karena wifi-nya murah, satu cangkir kopi bisa sekian berjam-jam main HP, maka data di Dinas PPKB bisa panjenengan semuanya tengok turun. Kalau kemarin data di BKD, begitu para guru SD atau para guru umumnya mendapat sertifikasi, maka data yang muncul di pengadilan agama adalah banyaknya guru SD yang mendapat sertifikasi mengajukan gugatan cerai. Ini datanya ada. Saya dapat bocoran itu beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang data yang ada di Dinas PPKB adalah tingkat kelahiran menurun. Orang mati banyak, orang mati terus ada. Tapi tingkat kelahiran menurun karena orang pasangan pasutri tidak lagi ulek-ulek pasangannya, tetapi lebih banyak ulek-ulek HP. Dan yang jenengan Anda dulur-dulur saksikan ini adalah efek daripada kalau orang tua ulek-ulek HP. Akhirnya jadi konten seperti ini. Tapi kita tidak gibah ya, kita membicarakan sesuatu yang umum, tidak mendiskreditkan, dan sambil menunggu penetapan paslon yang sah pilkada Kabupaten Nganjuk dan daerah yang lain, maka tonton obrolan Kong Danuji terkait dengan pilkada. Jadi kalau di Jakarta muncul wacana dari pendukung anak Abah ya, atau pendukung Anies itu mau coblos ketiga-tiganya, karena sekarang kita juga sudah tahu di Mahkamah Konstitusi sudah mulai ada gugatan untuk munculnya kotak kosong di samping paslon walaupun tidak hanya satu. Jadi kalau satu kan ada sekitar 40 atau 50-an ya, yang mana karena koalisinya itu gemuk, jumbo, pengkondisian sehingga nggak ada jago lain yang bisa maju. Tadinya banyak sebelum putusan MK, tetapi setelah ada putusan MK 7,5% bisa ngusung, ini masih aja ada sekitar 40-50-an jago tunggal yang musuhnya bumbung kosong atau kotak kosong. Tetapi ini mulai ada uji materi daripada undang-undang pilkada agar walaupun ada paslon lebih dari satu, misalnya seperti Jakarta itu 3, itu juga dimunculkan kotak kosong sehingga warga yang punya pilihan kebetulan yang dipilih tidak cocok dengan aspirasinya, tidak cocok dengan calon 1, calon 2, calon 3, maka aspirasinya bisa dicalurkan di kotak kosong itu. Ini di beberapa negara sudah ada seperti ini, dan ini yang lagi diuji materi di MK ya. Sehingga monggo kita tidak berbicara tentang Jakarta, itu kita beri penghormatan, itu adalah keputusan orang-orang Jakarta. Tetapi untuk di Nganjuk kita tetap menyalurkan, kita tetap memilih dari paslon yang ada yang nanti tanggal 20 ditetapkan oleh KPU. Eman-eman kalau kita menjadi golput, eman-eman kalau kita datang ke TPS, tiga-tiganya kita coblos. Jadi tidak berarti nanti kita pilih yang menurut kita terbaik. Untuk di Pilkada Nganjuk, kami mengingatkan para paslon bahwa anomali atau keanehan-keanehan akan bisa muncul. Jadi misalnya bahwa
struktur misalnya Golkar, nah, ini yang memerintahkan dan merekom dari tadinya mendukung Bunda Ita, yang terakhir mendukung Gus Ibin, pasangan Gus Ibin. Ini kalau paslon daripada Gus Ibin tidak pendekatan pada masing-masing stockholder yang ada di Golkar, baik itu struktural maupun non struktural, ini bisa saja juga ada yang kader Golkar masih setia pada Bunda Ita karena awalnya seperti itu. Nah, ini sempat muncul Pak Lurah Heru Fahmi ya kalau nggak salah ya, di daerah mana itu, Baron itu. Nah, demikian juga di PKB juga gitu, bahwa PKB ini kita tahu bahwa sama-sama unsur NU, tetapi bahwa kita tahu hubungan terakhir antara PKB struktural dengan PBNU juga sedikit ada disharmoni. Nah, ini juga punya implikasi, termasuk di PDIP. Di PDIP awalnya Pak Gondo dengan pendukungnya itu juga pernah beberapa bulan yang lalu itu berpikir mendapatkan rekom untuk menuju ke AG1, tapi kenyataannya Pak Gondo ditata ke ketua DPR dan rekom untuk PDIP kepada Kang Marhen. Ini kalau Kang Marhen tidak selalu membangun komunikasi dengan Pak Gondo dan pendukung-pendukungnya Pak Gondo, maka bisa saja struktural maupun orang-orang PDIP atau orang-orang Asia Teratai bisa saja dijawil, dilirik oleh paslon lain. Demikian juga Pak Tek, bapaknya Mas Trihendi. Nah, ini mungkin masa kecilnya pernah akrab dengan teman-teman semasa kecil, teman-teman bermain. Ini bisa terjadi pada paslon lain juga bisa terjadi. Gara-gara tidak dijawil, lupa WA, lupa telepon, karena dianggap sudah bolo, masuk bolo gak dukung. Ini kadang-kadang karena ada kelompok lain yang kulon nuwun, kelompok lain yang lebih dalam bahasa tanda petiknya itu ngewongke. Ya, bisa jadi ini mendukung paslon lain. Maka ini masih ada waktu selain masa kampanye, selain tim atau mesin partai yang mendukung ini bekerja keras, maka masing-masing paslon ini mulai kudu ngeling-ngeling siapa yang harus disapa, siapa yang harus ditegur, siapa yang harus di halo-halo. Ini hal kecil tapi saya banyak punya cerita. Saya punya cerita dari warung ke warung itu wakrab, dekat, rumongso dekat, pamer kemana-mana saya dengan itu loplek. Warung nggak dihubungi sama sekali, malah mendukung kelompok lain, apalagi kalau kelompok lain atau paslon lain itu menghubungi dan ada iming-imingnya. Ini masukan untuk para calon, siapapun itu, saya tidak sebut nama. Menjadi menarik ketika kita berbicara bahwa apakah sudah pasti bahwa yang didukung oleh koalisi besar, oleh koalisi jumbo dari partai-partai ini pasti memenangkan kontestasi. Ini jawabnya tentu bagaimana sepak terjang dan kinerja daripada mesin partai yang membawanya atau mendukungnya. Karena apa? Karena kadang-kadang tren, termasuk bahwa figur ini memang terjadi anomali antara pemenang pilek, antara suara yang memilih partai kemudian dihadapkan kepada pilkada. Ini kadang-kadang figur itu lebih menentukan apakah penggunaan money politik atau pemberian suap ini di pilkada 2004 ini ada. Nah, di dalam sistem dan aturan perundangan yang terkait dengan pilkada itu kalau memang Panwas atau Bawaslu tidak bersikap jeli kemudian tegas, maka bisa-bisa saja hal ini terjadi. Tetapi yang saya perlu ingatkan adalah kepada para paslon dan tim sukses, janganlah edan-edanan kemudian membabi buta, memberikan itu secara tanpa rasionalitas dan tidak terukur,
Maka karena yang dibahayakan adalah ketika nanti menjabat kemudian berpikir bahwa mencari balen, mencari uang itu harus kembali. Nah, ini yang bahaya. Kalau memberi kemudian dalam arti ikhlas itu sebagai satu amal atau suatu sodakoh, ini tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah jor-joran karena emosional, karena tim sukses yang membisi, ya ini bisa kebablasan. Ini yang perlu saya ingatkan. Dan kalau berbicara tentang Pilgub Jawa Timur, di mana 3 serikandi berlaga dan masing-masing baik cagup maupun baca wagubnya ini adalah sama-sama berlatar belakang Nahdlatul Ulama, maka ini adalah derajat korelasi. Karena sama-sama punya warna NU, dan yang mengembirakan adalah yang terpenting bahwa tema yang menolak imam perempuan ini sudah tidak mengemuka lagi, dan artinya strong power leader yang nanti akan ditampilkan para jawara wanita ini kuncinya adalah terletak pada pendekatan, pada intensifikasi hubungan atau derajat korelasi daripada paslon dengan para jamaah. Ini yang menentukan. Ini menjadi suatu kehormatan, kebanggaan, dan sekaligus saya pribadi ini terharu. Ya Allah, Gus Muhyiddin dan Gus Aufra, nanti kalau jadi bupati dan wakil bupati, jauhkanlah dari perbuatan korupsi, jauhkanlah dari perbuatan zalim terhadap manusia yang lain. Doa restu kepada Batin Nasdoyo. Semoga menaikkan Muhammad Muhyiddin Ausofat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin di Kabupaten Nganjuk. Laras-laras sesuai dawuh Rasulullah, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya, pemimpin yang mendoakan rakyatnya dan didoakan oleh rakyatnya. Jadi kita semua, harapan para sesepuh, harapan para kiai, sehingga dapat memenangkan ajang pemilihan kepala daerah Kabupaten Nganjuk 2024. Muhyiddin Ausuf bisa. Seorang pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi bagaimana memberikan contoh dan menginspirasi semua orang untuk bergerak bersama-sama demi kesejahteraan, demi kebaikan, khususnya kemaslahatan Kabupaten Nganjuk beserta rakyatnya. Pemimpinan yang baik dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang untuk berbuat baik demi kabupatennya, demi masyarakatnya, demi rakyatnya. Insya Allah, kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik juga. Karena pada hakikatnya pemimpin lahir dari rahim rakyat. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya juga baik. Sebaliknya, pemimpin yang baik muncul dari rakyat yang baik. Nganjuk Jaya Nganjuk Jaya Bunda Ika Bupati kita, Mbak Yuli Wakil Bupati kita, sing dicoblos wedok wae, sing menang rakyate menang, rakyate menang, rakyate menang. Matur suwun. Ekstrem nggih, ojo terus jenengan mengaku-ngaku ekstrim. Ayo kita sama-sama berjuang mencari pahala nggih. Tapi jenengan juga tetap mendapatkan sesuai dengan tingkatan panjenengan semuanya. Ojo meri sembarang meri. Berarti APBD ini yo repot nek dingotokaken nggih. Tapi insya Allah saya akan berjuang untuk kemenangan rakyat
berarti APBD ini untuk rakyat. Siap? Siap. Ngayo. Jaya. Ngayo. Jaya Merta. Kalau sudah dengar visi misi saya yang baru sekecil ini, kira-kira jenengan nek di jawil-jawil pindah haluan ta mboten? Yakin? Yakin. Oh lo ya, janji jenengan lho nggih. Kita sama-sama berjuang, nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wani. Wani. Tapi pun tepat niki ta, Pak. Bapak Ibu tepangaken dalem paring asma Juli Rantawati, lahir di Nganjuk 11 Agustus 74. Jadi sudah memasuki usia yang cantik 50 tahun. Ngoten nggih? Saya ibu dari 2 orang anak, alhamdulillah, dan sudah punya 3 orang cucu. Nggih ta? Enten sing kertas kula mboten? Loh, Masya Allah, cermin. Cerita dulu ya. Nggih. Dari kecil saya sering di pundi cermin, nggih to? Datang keluargane Pak Muhono. Depan Bang BRI. Jadi ibu saya salah satunya adalah Ibu Warsini atau sekarang menjadi Ibu Umi Korbiatul Munawaroh. Saya putra dari Ibu Ani Sulastri dan Pak Haji Imam Mukayasa. Jadi kalau ditanya hubungannya sama Pak Nopi Nopo, saya adalah kakak tertua dari 9 bersaudara. Ngaten nggih? Waktu saya kecil saya habiskan hari Sabtu dan Minggu di wilayah Cerme, dolanan kali konco-konco sampai ini Nganjuk akan ada pilkada ini sih bener pilkada apa pilkada ini? Gimana ini dengan 3 paslon Nganjuk? Ya ini saya tak mengomentari secara independen bahwa untuk pilkada saat ini itu rasanya rasa pilkades, karena yang terjun di lapangan ini nggak sembarangan, semuanya orang-orang kuat, jadi tinggal yang beruntung yang mana. Namun secara elektoral bahwa Kang Marhen itu tetap di angka tertinggi. Kalau untuk yang lain saya kira sama pergerakannya gitu Pak. Jadi kalau bagusnya bagus Kang Marhen, kalau cantiknya cantik Bunda Ita gitu. Ya kalau segi kecantikan gitu. Kalau alimnya? Kalau alimnya ya gosipin gitu kan. Oke, Pak Yanto gimana Pak Yanto? Kalau menurut saya 3-tiganya calon bupati adalah putra terbaik untuk Nganjuk. Demikian juga untuk wakil bupati, ketiga-tiganya adalah putra terbaik di Nganjuk. Namun demikian kita tidak mengurangi namanya elektoral yang merupakan satu penilaian dari masyarakat, istilah Jawa nggawa jeneng. Nah kalau bawa jeneng itu kan mudah jenange teko kan gitu. Nah yang bawa nama untuk Nganjuk itu dalam elektoralnya adalah Kang Marhen. Karena apa? Untuk menemui Kang Marhen itu 24 jam kalau dia di rumah pintunya terbuka. Masa rumahnya bupati atau calon bupati itu aja enggak punya pagar. Nyuwun sewu. Tapi kalau jenengan nemui kandidat yang lain, 2 kandidat, walau alam, saya tidak bisa mengatakan lewat mana gitu. Demikian juga untuk itu harus janjian dan lain sebagainya. Kalau di Kang Marhen mungkin 24 jam tanpa janjian, ada ya buka pintunya, memang buka. Itu mergo Kang Marhen kan arep nyalon to Pak Yantone dadi bupati apa yo ngono. Sejak jadi bupati pun juga demikian dulu. Tidak ada pintu tertutup. Pintunya terbuka. Sejak jadi wakil bupati, orang-orang catur itu ngerasani Pak. Setiap Kang Marhen keluar pas ada orang catur, dikasih jatah Pak.
Wih, kayak tuku kopi. Nah, itu. Nah, di situ saya menilai keterbukaan seorang pemimpin itu ada di Kamarin. Dari ketiga-tiganya, saya ngomong terus terang, keterbukaan ada di Kamarin seorang pemimpin. Padahal Pak Yanto banyak orang tahu dulu akrab dengan Pak Awi, dengan Bu Ita. Loh, akrab saya, terus terang. Memang saya sampaikan. Pernah saya sampaikan, Bunda mencalonkan atau tidak? Jawabnya masih dipikir-pikir. Untuk sosialisasi mengenalkan diri itu cukup lama. Bahkan setelah saya mendaftarkan Kang Maren, malamnya itu di bel Pak Awi saya. Tetapi saya tetap komitmen. Tetap komitmen memilih pemimpin untuk Nganjuk, bukan memilih pemimpin untuk ngayomi saya, untuk pemimpin Nganjuk. Itu ya. Nah, Mas Dani ya Mas Dani. Menurut saya ketiga calonnya bagus. Bagus ya. Tapi menurut saya pribadi yang paling terbaik adalah Kang Maren. Oh gitu. Karena beliaunya ngerti wong cilik, kalau saya wong cilik. Siap. Saya coba tak foto. Channel Kong Danuji. Jangan lupa ya. See